Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita fokus ke satu pemantulan, yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Kita buka dulu wawasan kita ini tentang cahaya apa ini? Ayo, saya tenang. Bagi silakan, bebas kita mengutarakan pendapat di sini. Ya, ya. Dalam bidang fisika, cahaya adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang tidak lurus terhadap arah matahari. Nah, tepat sekali itu dalam dunia fisika. Banyak sekali kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari cahaya api, cahaya apa dan sebagainya. Itu ya. Nah, itulah yang kita pelajari ini adalah tentang pemantulan cahaya. Oh, cahaya kok bisa dipantulkan? Kenapa bisa dipantulkan? Itu yang kita pelajari ini. Khususnya pada cermin cekung. Ya. Nah, ini ada beberapa nanti ada materi-materinya yang akan saya sampaikan. Nah, di sini ada FS itu apa itu FS? Perencanaan kita dalam proses pembelajaran dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan terakhir. Nah, ini ada FS-nya. Nah, di sini saya buat cahaya itu dari berbagai bidang. Yang pertama ada bidang agama, yang kedua ada bidang kesehatan, dan yang ketiga ada bidang fisika itu sendiri. Nah, berbagai aspek kita lihat, banyak pengertian atau definisi dari cahaya itu sendiri. Bisa kita lihat dulu dari bidang agama, ya. Dari bidang agama diperhatikan ya. Tolong diperhatikan definisi dari agama. Nah, ini ada surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Nah, hal ini disampaikan. Apa sih maksud dari ayat tersebut? Apa maksud dari cahaya di situ? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض Allah Ini ayat 9. Allah memberi cahaya bagi langit dan bumi. Ayat 35. An-Nur ayat 35. Apa sih maksud dari memberi cahaya langit dan bumi. Dia memberi cahaya. Matahari yang bersinar dan bercahaya itu tidak bisa bersinar kecuali atas sana. Bulan yang tidak bercahaya mendapat pantulan dari matahari, ya kan? Tetapi dia tidak dapat pantulannya kecuali kalau matahari terlebih dahulu diberi sinar. Sehingga Allah memberi cahaya. Di mana pun Anda menemukan cahaya, maka yakinlah bahwa itu bersumber dari Allah. Kalau demikian, siapa yang Allah tidak memberi cahaya tidak bisa menemukan cahaya. Karena dia sesuatu yang sumber. Lalu dia katakan, masa muri dan syaitan fiha musbahnya setelah. itu tadi? Apa maksudnya? Surat An-Nur ayat 35. Allah memberi cahaya bagi langit dan bumi. Nah, disampaikan dari mengatakan bahwa matahari tidak akan bercahaya atas kehendak Allah. Nah, berarti matahari itu bercahaya atas kehendak Allah. Dan bulan itu tidak bercahaya. Nah, bulan itu menerima pantulan cahaya dari matahari. Jadi intinya yang dikatakan oleh Prof. tadi mengatakan bahwa matahari tidak bercahaya atau tidak atas kehendak Allah. Jadi semuanya percaya atas kehendak Allah. Nah, itulah cahaya dari sisi pertama. Jadi kita ambil dari Prof. Ya. Selanjutnya kita melihat definisi lain dari. Nah, sekarang kita lihat dari definisi cahaya dan kesehatan. Nah, ini mengatakan bahwa sinar inframerah merupakan cahaya bintang mata. Nah, di mana sinar inframerah adalah dalam dunia kesehatan sangat bermanfaat.
Di antaranya meningkatkan peredaran darah otak, mengurangi kekakuan otot, mengurangi rasa nyeri, persiapan sebelum latihan dan lain-lain. Dan banyak kegunaan sinar infrared di dunia kesehatan. Nah, di sini saya punya video yang mengatakan bahwa ini seorang ahli fisioterapi. Kita menginginkan bahwa benar, gitu ya, sinar infrared ini bermanfaat untuk dunia kesehatan. Maka, selanjutnya kita lihat dari itu sendiri bidang fisika, ahli fisika, itu adalah seorang dosen yang mengatakan bahwa saya ada pelajaran gelombang elektromagnetik yang getarannya tidak lurus terhadap arah dampaknya. Jadi itu adalah juga benar dikatakan oleh dia kita dapat gelombang, pelajaran gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya kita akan ke hukum pemantulan cahaya. Nah, hukum pemantulan cahaya itu ada dua. Yang pertama adalah sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada suatu bidang data. Nah, ini yang ketahui adalah sinar istimewanya. Nah, ada yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya, itu jalan-jalan sinar istimewanya pada jenis itu. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kecenderungan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ada pertanyaan di sini? Kira-kira, silakan. Itu adalah cahaya. Hukum pemantulan cahaya sinar semua pada cermin biru. Jadi tidak jelaskan simbolnya ada titik fokus, titik pusat lingkungan, terutama. Ini simbol-simbol yang perlu kita ketahui di dalam pemantulan cahaya. Terlihat ya, itu ada 1/S sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Itulah fisika, ada hitungannya, ada materinya. Ya, kenapa dicari seperti ini? Kita melihat berapa jarak benda yang dibantu hitung, berapa jarak tayangan yang tetapi. Nah, di sini ada di situ juga diperhatikan ya. Sebuah benda yang tingginya 5 cm. Itu apa itu? Benda yang tingginya 5 cm. Itu simbolnya apa? Tinggi tadi. Apa tadi? Coba ya. Nah, mudah kan? Nah, tapi simbolnya apa tadi? Yang kita tahu itu ya. Tapi sebuah benda yang tingginya 5 cm berarti 5 cm. Oke. Jarak 30 cm. Nah, bagus. Berapa? 30 cm. Di sebuah depan cermin itu dengan jari-jari. Maka sama dengan 40 cm. Itu kita tahu. Yang ditanya apa kira-kira? Jarak fokus bagus. Yang kedua apa? S aksen, bagus. Yang ketiga M, bagus. Yang keempat aksen, bagus. Paham sampai sini? Enggak? Paham ya? Kira-kira kita pertama dulu apa rumus F yang ada di situ? Bagus. F sama dengan 1/2 kali M. 1/2 R nya berapa? 40. Bagus. Berarti sama dengan 20 cm. Paham? Bisa? Seterusnya S aksen. Apa rumus yang bisa kita pakai S aksen? Kira-kira rumus tadi kita berapa? 1, 2, 3, 4 rumus. Kira-kira yang bisa kita pakai S aksen rumusnya mana?
rumus awalnya 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per. Kenapa rumus ini kita pakai? Karena masing-masing satuan ini sudah kita ketahui, hanya S absen yang belum. Paham? Nah, dengan 6 cm. Paham? Mengerti? Ada pertanyaan? Asen. Coba siapa yang mencari asen? Boleh ke depan. Boleh maju ke depan. Dicoba salah, tidak menjadi salah. Sepuluh. Ada yang beda? Ada yang beda tidak? Ada yang salah. Sama? Benar? Nah ya, berarti 10. Kalau A berarti memang salah tidak beda. Itu perbesaran ada. Kalau perbesaran itu simbolnya kali. Simbolnya kali. Ini berarti 10 cm. Ada. Nah, pas sekali. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, bisa tidak? Kalau bisa kita coba jawab soal. Siapa bisa silahkan maju ke depan, langsung ke chat. Ya, tapi sebelum itu, sebelum saya memberikan latihan soal, nah di sini saya ada namanya kartu ajaib ataupun kertas ajaib. Ya, kertas ajaib ini adalah kertas di mana kita tahu tempat persembunyiannya. Nah, sekarang kertas itu ada di bawah tempat duduk kalian. Siapa yang mendapatkannya, silakan menjawab soal itu. Ayo, cari. Buka. Apa pertanyaannya? Jelaskan sinar-sinar istimewa pada cermin itu. Jelaskan sinar-sinar istimewa pada cermin itu. Silakan lanjutkan. Coba. Ya, silakan. Sinar istimewa pada cermin cembung ada 3. Yang pertama itu sinar datang melalui titik cembungan yang dipantulkan di titik itu juga. Nah, benar. Bagus sekali. Benar. Ya. Siapa lagi yang bertanya? Satu lagi. Itu dia, ya. Silakan dia maju. Apa soalnya dulu? Jelaskan hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya. Coba ingat. Hukum pemantulan cahaya menyatakan bahwa satu sinar datang dan sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang dan sudut pantul sama besar. Ya, oke, bagus, betul. Nah, itulah ya. Ini ada latihan. Kalau bisa silakan pencet pembaliknya ke depan. Oke, saya mulai. Nah, silakan. Yang pertama, siapa yang mau maju? Silakan, maju langsung. Langsung. Nah, coba ya, SR10 3 S10 10 ya, oke. Berarti sambung. Nah, berarti SR10 sama dengan 3 kali 10. Nah, bagus sama dengan ya bagus. Berarti SR10 itu